Ya baik, kalau tidak ada eh, dari saya untuk Saudara Akbar, itu tadi kan judulnya itu adalah mengalami ketergantungan gadget. Nah, di sini sebagai saran yang boleh saya sampaikan tadi untuk sampel penelitiannya itu di mana, Saudara Akbar? Di TK 2 Putra Mahkota. Nah, jadi lebih bagus langsung ditentukan saja supaya dia terfokus di judul, dibuat aja tempat penelitiannya itu di mana. Tadi misalnya implementasi Countdown Corner untuk mengembangkan regulasi emosi anak usia dini yang mengalami ketergantungan gadget di TK mana gitu. Langsung disebutkan supaya dia lebih fokus. Jadi tidak meluas tetapi langsung khusus di tempat yang akan diteliti. Jadi boleh langsung dibuat di TK ini. Sama seperti tadi yang Ibu Dominika, itu kan langsung ditentukan tempat untuk dilakukannya penelitian tersebut. Nah, itu saran untuk judul. Kemudian kita masuk ke latar belakang masalahnya tadi. Nah, di latar belakang masalah, yang pertama nanti harus dibahas itu bagaimana fenomena peningkatan dari screen time anak usia dini. Nah, usia dini ini tadi dari usia berapa? Yang mau diteliti dari usia keberapa yang untuk usia dininya ini? Umur berapa, Saudara Akbar? 5 tahun. Di 5 sampai 3 sampai 5 tahun. 3 sampai 5 tahun. Nah, jadi nanti di pembatasannya langsung dibuat aja 3 sampai 5 tahun. Kemudian nanti di latar belakang kita Saudara Akbar juga alangkah baiknya membuat dampak pada perilaku emosional si anak tadi. Apakah dampak perilakunya itu menjadi mudah marah, kemudian sulit fokus, ataupun tantrum dan lain sebagainya. Jadi dibahas bagaimana dampaknya tadi pada perilaku emosional si anak. Ya, kenapa? Suara saya bisa didengar? Bisa, Bu. Oke, baik. Bisa. Saya lanjut. Nah, kemudian di latar belakang juga nanti dijelaskan bagaimana keterkaitan langsung antara tadi kan Countdown Corner ini kan seperti ruang tenang ya. Jadi nanti dijelaskan keterkaitan antara Countdown Corner ini membantu anak untuk mengelola emosinya setelah tadi berinteraksi dengan gadget. Jadi ini nanti diperkuat atau digali lagi dengan membuat data empiris ataupun data yang terkini, kalau boleh 5 tahun terakhir. Jadi dia nanti untuk memperkuat meningkatnya screen time anak usia dini, kemudian dampaknya pada perilaku emosional, kemudian perlunya kebutuhan ruang aman bagi anak untuk menenangkan diri. Nah, ini dibahas di latar belakang dengan catatan diperkuat data empiris terkini. Jadi kalau boleh menggunakan data-data yang 5 tahun terakhir. Nah, kemudian dari rumusan masalah dan tujuan tadi sudah baik. Kajian teorinya juga tadi harus dibuat mengenai apa itu mencakup regulasi emosi anak usia dini, kemudian dibahas nanti juga di kajian teori ketergantungan gadget, kemudian nanti dibahas yang paling pentingnya adalah tentang Countdown Corner-nya itu sendiri. Jadi konsepnya itu bagaimana? Apakah dibuat area kecil di kelas dengan alat bantu menenangkan diri misalnya seperti bantal, kartu emosi, cermin, dan lain sebagainya. Nah, itu nanti harus dijelaskan di kajian teori. Kemudian nanti dijelaskan tujuan dari Countdown Corner itu apa? Untuk membantu anak untuk self-regulate dengan cara yang aman dan positif. Nah, tadi dari untuk metode penelitiannya juga sudah baik, tinggal dikembangkan saja. Itu mungkin saran yang boleh saya sampaikan kepada Saudara Akbar, nanti dilengkapi saja. Tolong penulisannya nanti disesuaikan dengan
buku panduan metode penelitian yang kita gunakan di Universitas Terbuka. Oke, saya rasa itu saja. Kita berikan aplaus kepada Saudara Akbar. Baik Bu. Oke, baik. Selanjutnya, siapa lagi yang sudah? Ibu Eni, bagaimana Ibu Eni? Sudah selesai, Kak? Masih belum, Bu. Masih belum. Oke, siapa lagi nih? Ibu Norlinda Sari, bagaimana Ibu? Belum siap, Bu. Belum siap. Ibu Wahdana, Belum selesai, Bu. Maaf, Bu. selesai. Ibu Titi, Ibu Titi, kita dengar Ibu Idewa Ayu, bagaimana Ibu Idewa? Sore Ibu, maaf saya belum siap. Ini belum rampung untuk draft proposalnya. Oke, baik. Ibu maaf bertanya. Iya. Kalau ini boleh menggunakan PPTK, Ibu? Kalau di panduan saya baca itu masih diperbolehkan. Jadi boleh Ibu ya. Jadi Boleh. saya masih ini. Boleh nggak Ibu? Boleh. Terima kasih. Oke, Ibu. Ibu Eva. Ibu Eva Sulasi. Saya lagi ada kuliah tatap muka, Bu, sekarang. Jadi cuma mendengarkan saja. Yang belum yang mau mempresentasikan draft proposalnya, atau ada yang mau ditanyakan, silakan. Nah, untuk yang lain, di kebanyakan memang saya lihat itu referensinya belum menggunakan yang namanya Mendeley. Nah, di sini saya akan coba tunjukkan bagaimana cara menggunakan atau membuat referensi menggunakan Mendeley. Ini saya sharing dulu. Tidak, 18 itu 18, satunya 10, satunya 6, terus kita 2. Oh iya. Jadi 2 tuh. Jadi takut. Nah, oke, baik. Jadi memang untuk penulisan daftar pustaka ataupun referensi itu alangkah baiknya jika menggunakan yang namanya salah satu aplikasi yaitu Mendeley. Nah, ini Mendeley ini bisa kita download di Google dengan cara nanti diketikkan aja di Chrome ataupun di Mozilla-nya itu Mendeley Desktop. Ini Mendeley Desktop, kemudian nanti kalau dibuka itu nanti daftarnya menggunakan email aktif, nanti dikasih kita akan buat yang namanya password untuk login. Jadi loginnya nanti menggunakan email, kemudian passwordnya sesuai dengan password yang kita buat. Nah, tampilannya nanti seperti ini. Jadi ada file, edit, view, tools, dan help. Jadi nanti semua referensi yang kita gunakan dimasukkan. Nih saya ambil contoh, ini beberapa referensi yang sudah saya masukkan ke Mendeley. Jadi ketika nanti kita cari artikelnya di sini,
Bilang Pak ini orangnya.